Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Lailatul Badriah. Anak-anak semua bisa memanggil dengan sebutan Ibu Lala. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan ditampung, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 2, pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam yang pemberani. Setelah menyimak pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Shaleh alaihi salam adalah Nabi Allah yang kelima. Ayahnya bernama Ubaid. Nama lengkap Nabi Shaleh adalah Shaleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Shaleh alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Samud untuk kembali ke jalan yang benar. Kaum Samud menempati daerah yang dulunya pernah ditempati kaum Ad. Begitu pula lahan pertanian, hasilnya selalu melimpah ruah. Adapun kaum Samud mempunyai keahlian dalam bidang bangunan. Mereka juga sanggup mengukir gunung-gunung, dijadikan pemandangan yang indah. Dan mereka juga lebih suka tinggal di tebing-tebing gunung. Namun, akhlak yang dimiliki kaum Samud menyimpang jauh dari ajaran kebenaran. Selain itu, kaum Samud tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Wahai kaumku, kenapa kalian menyembah batu-batu itu? Berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Hanya Allah, Tuhan yang kalian patut sembah. Ucap Nabi Shaleh tenang. Wahai Shaleh, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu. Buktikan jika engkau seorang nabi, perlihatkanlah mukjizat Tuhanmu kepada kami. Ucap pemuka kaum Samud. Mendengar apa yang disampaikan oleh pemuka kaum Samud, akhirnya Nabi Shaleh berdoa kepada Allah. Doa Nabi Shaleh pun dikabulkan olehnya. Allah pun menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Samud. Setelah tangan Nabi Shaleh dipukulkan ke atas batu, muncullah unta yang sangat gemuk dan sehat. Kaum Samud terkesima melihat peristiwa itu. Sebagian kaum Samud mulai percaya kepada Nabi Shaleh alaihi salam. Semakin hari pengikut Nabi Shaleh semakin bertambah, sehingga membuat pemuka kaum Samud tidak senang dan akhirnya kaum Samud pun membunuh unta betina tersebut. Melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Samud, akhirnya Nabi Shaleh alaihi salam berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Samud.
Sebelum azab diturunkan oleh Allah kepada kaum Samud, Nabi Shaleh alaihissalam mengumpulkan para pengikutnya yang kira-kira berjumlah 110 orang untuk meninggalkan perkampungan menuju Ramlah. Pada hari ketiga setelah kepergian Nabi Shaleh alaihissalam beserta kaumnya, langit di perkampungan kaum Samud menjadi gelap. Kemudian terdengar suara petir dan menyambar kaum Samud. Kaum Samud pun mati bergelimpangan, dan bangunan yang mereka bangun hancur dan musnah. Kaum Samud pun tiada tersisa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma Thamud fa'uhliku bit-taghiyah. Yang artinya, maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Adapun teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Shaleh alaihissalam ini, antara lain, Nabi Shaleh adalah seorang nabi yang pemberani. Berani mendakwahkan ajaran agama Islam sekalipun ditentang oleh kaum Samud. Berani demi tegaknya kebenaran adalah salah satu contoh sikap terpuji. Jangan bosan untuk mengingatkan teman agar selalu bersifat. Sikap berani juga bisa kalian lakukan dalam hal berani bertanya. Seperti pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Artinya, jika kalian malu untuk bertanya tentang hal yang belum kalian pahami, maka kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut. Ketika bapak atau ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, maka hendaklah kalian mendengarkan dengan baik. Apabila ada hal yang belum dipahami, maka beranilah bertanya dengan terlebih dahulu meminta izin dan menggunakan bahasa yang sopan. Anak-anak yang solih-solihah, setelah mendengar kisah Nabi Shaleh alaihissalam yang pemberani, mari bersama-sama kita kerjakan latihan soal berikut. Kalian simak dan kerjakan bersama ayah, bunda, bersama kakak atau dengan adik kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.